Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas masih mengenai tanaman porang yang sedang trending atau sedang viral di media sosial pada beberapa tahun terakhir ini. Jadi kalau ditanya mengapa menanam porang, ini ada 5 alasan kenapa kita menanam porang. Alasan yang pertama adalah porang mempunyai harga yang tinggi. Harga yang tinggi ini lumayan karena dengan alasan ekonomi maka kita menanam ini hasilnya banyak. Kenapa mahal? Karena porang sangat dibutuhkan oleh industri pangan maupun industri kimia sebetulnya. Yaitu apa? Karena porang ini yang sangat dibutuhkan dipanen adalah kandungan glukomanannya. Ya. Glukomanan dibutuhkan untuk bahan dasar industri kosmetik, bahan dasar apotek seperti pembuatan kapsul, gelatin, kemudian pembuatan jelly, untuk makanan, untuk perstabil es krim, untuk yang lain-lain karena mempunyai kekentalan viskositas tadi. Nah, kekentalan ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang, ada lem dan sebagainya, atau bahkan untuk makanan, misalnya untuk mie, shirataki, konyaku dan sebagainya. Sehingga dengan kebutuhan ini harganya akan menjadi mahal, stabil gitu. Beda dengan kalau kita menanam tanaman hias, ada trennya. Kalau sedang seneng ya trennya tinggi, harganya tinggi. Tapi kalau pas nggak apa, harganya sangat jatuh. Tetapi karena ini industri makanan, kebutuhan dunia itu kan selalu membutuhkan terus. Ini yang menjadi pertanyaan prospek ke depan bagaimana. Dengan adanya glukomanan yang tinggi dan tanaman porang ini kandungannya itu kisarannya ada yang bilang 45 sampai 70%, jadi cukup tinggi. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya Amorphophallus yang lain. Kalau walor sekitar 20%, kemudian iles-iles sekitar 15%. Nah, kemudian bahkan kalau suwak sangat kecil. Ada yang bilang 1%, ada yang 5%, sangat kecil, bahkan 0,% gitu. Sehingga inilah alasan pertama kita menanam porang, memang secara ekonomi bagus, harganya bagus. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yaitu menanam tanaman porang ini adalah relatif mudah dan minim perawatan. Jadi yang perlu diketahui bahwa syarat tumbuhnya yang paling utama sebetulnya di pH. Di pH. Jadi pH-nya sekitar 7, yang bagus. Tapi kan terlalu masam kurang bagus. Jadi nanamnya ya sederhana gitu. Nanamnya ya ditanam asal gembur, kemudian menggunakan bahan organik, sudah gitu. Perawatannya ya banyak yang tanpa dirawat, dibiarkan gitu. Karena banyak petani-petani kita itu nanamnya di hutan-hutan.
dengan perhutani misalnya. Sehingga nengoknya datangnya cuma 2 kali kadang, dilihat-lihat, ditandai nanti kalau sudah 6 bulan atau 7 bulan baru eh, dilihat ya gitu. Jadi budidayanya relatif mudah, tidak membutuhkan teknik yang tinggi dan minim perawatan tentunya. Ya, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga apa? Tanaman ini mempunyai daya adaptasi yang tinggi sehingga dapat ditanam di berbagai macam kondisi ekologi. Ya, sebagai contoh yang pertama dari ketinggian permukaan laut. Jadi pengalaman selama ini dapat ditanam yang di DBL-nya rendah sekitar 2-3 meter sampai yang di pegunungan yang ketinggiannya sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Ini berbagai macam kondisi, range-nya tadi yang sangat lebar. Nah, kemudian daya adaptasi lagi yang sangat penting adalah tanaman ini termasuk yang tahan naungan. Tahan naungan sampai 50-60% masih hidup. Nah, sehingga akan bisa ditanam di berbagai macam kondisi. Contohnya yang sudah banyak dicoba di bawah naungan tanaman karet, tanaman kelapa sawit, tanaman sengon. Nah, di tanaman yang terbuka tanpa naungan juga bisa. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi sangat lebar, justru bisa dimanfaatkan untuk tanaman lain yang tidak mampu tumbuh. Ini di bawah naungan kan banyak yang tidak tumbuh, tapi porang ini tumbuh gitu. Jadi itu apa namanya alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga. Jadi apa namanya daya adaptasinya tinggi dari segi ketinggian maupun dari naungan. Masalah tanahnya gembur dan itu tadi pH-nya tadi yang sekitar netral tadi. Kemudian selanjutnya yaitu alasan keempat adalah perbanyakannya mudah. Jadi porang ini perbanyakannya mudah dengan berbagai macam perbanyakan. Nah, jadi perbanyakannya ya khusus porang ini kan mudah dengan menggunakan kataknya, bulbilnya. Nah, bulbilnya. Jadi porang ini di bawah umbi, di atas umbi sama-sama menghasilkan. Jadi hasilnya dari umbinya juga dari kataknya. Jadi perbanyakan pertama itu adalah dengan menggunakan katak, kemudian tadi bulbil, dan itu bisa dibelah-belah. Nah, jadi tumbuh dibelah lagi. Kemudian perbanyakan berikutnya dengan menggunakan umbinya sendiri. Ya, umbinya juga bisa ukuran kecil, nanti dibelah-belah juga bisa. Kemudian nanti kalau memasuki fase generatif juga bisa dari sporanya, bijinya itu. Kemudian ini karena saking mudahnya sebetulnya daunnya pun bisa di stack. Daun yang atau batang semuanya itu juga bisa di stack. Nah, jadi dengan berbagai macam ini ternyata bibit harusnya tidak menjadi masalah, mudah ditemui, mudah ditanam. Nah, jadi itu tadi, ini alasan yang keempat mengapa kita menanam porang mempunyai beberapa kelebihan. Nah, ada 5 ya, ini baru yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mengapa kita menanam porang itu karena porang itu secara umum kita sendiri petani bisa mengolahnya, sebenarnya relatif mudah. Jadi bukan yang seperti hasil pertanian lagi, contoh panen pisang yang nanti 2 minggu enggak langsung busuk, nah, pengolahannya agak repot sedikit. Kalau ini bisa relatif mudah, relatif ya, asal dalam level yang mana dulu.
Kalau petani kalau ngolah sampai glukomanan juga sulit. Oleh karena itu harus karena bisa diolah menjadi apa, setelah bersih bisa dibikin chip, apa, di slice, dipotong-potongan, kemudian di penepung nanti tepung ini masih jadi tepung porang, itu juga bisa, dan itu bisa disimpan, ya kan. Setelah disimpan kan awet gitu, jadi tidak terus seperti hasil pertanian lainnya tadi. Baru bisa dijual, harganya pas bagus sudah bisa dijual atau diubah jadi tepung glukomanan. Yang patut diketahui bagi petani bahwa mengolah itu juga harus hati-hati karena ini mengandung asam oksalat yang itu kalau itu gatel, jadi makanya ini tidak bisa dimakan langsung, harus diolah tadi yang sampai glukomanan tadi. Jadi ini gatel ya itu karena menimbulkan alergi karena mengandung oksalat tadi, karena bereaksi dengan jadi kalsium oksalat. Jadi itu pemirsa 5 alasan kita menanam tanaman porang. Nah, jadi Amarpo Palus Moeleri. Nah, itu. Mudah-mudahan ini bisa memacu kita untuk tetap menanam porang dan menjadi sumber ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.